Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga teman semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qarib. Kitab pegangannya kitab Hasyiatul Bajuri ala Syarih Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi ala Matan Abi Suja. Alhamdulillah, ini masih di mukaddimah aja, halaman 135. Lanjutan dari mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu wasyarihu wal muhsyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Sekarang kita tiba di qauluhu wa Muhammadun alamun mangkulun, dan bermula Muhammad itu alam mangkul, isim alam yang dinakalkan min ismi maf'ulil mudha'afil aini, dari isim maf'ul yang diganda-gandakan ain. Wan nabiyyu badalun minhu, dan bermula kata nabi sebelumnya ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi, wan nabiyyu badalun minhu, dan bermula an-nabiyyu itu badal darinya Muhammad, au atfu bayanin alaihi, atau ataf bayan di atasnya Muhammad, wa ala alihi. Nanti kita lanjutkan, kita baca penjelasannya. Jadi beliau menyatakan Muhammadun alamun mangkulun. Jadi kata Muhammad itu alam mangkul. Qauluhu wa Muhammadun alamun ay la wasfun, bukan wasaf. Maksudnya Muhammadun di sini maksudnya isim alam, bukan isim maf'ul, bukan wasaf. Wa qauluhu mangkulun, ucapan musanneh mangkul itu maksudnya la murtajal, bukan murtajal. Karena ada perbedaan antara alam mangkul dan alam murtajal. Wa dhabitul mangkuli annahu alladhi sabaqa lahu isti'malun fi ghairil alamiyah summa nuqila ilaiha. Wa dhabitul mangkul, dan bermula dhabit mangkul. Apa sih yang disebut alam mangkul? Dhabit mangkul yaitu annahu, bahwa sungguhnya mangkul itu alladzi sabaqalahu, yang terdahulu baginya alladzi oleh pemakaian, fi ghairil alamiyah pada bukan alam, summa nuqila ilaiha, kemudian dinakalkan akan dianya alladzi kepadanya alamiah. Jadi alam mangkul yaitu satu isim yang sebelum dijadikan isim alam sudah pernah digunakan dulu, kemudian baru dipindahkan menjadi alam. Makanya Muhammadun artinya hammada yuhammidu tahmid, Muhammad Muhammad, isim maf'ul dari hammada. Awalnya isim maf'ul apapun yang terpuji, yang terpuji, kemudian baru dijadikan nama nabi kita, disebut alam mangkul. Wa dhabitul murtajali annahu alladzi lam yasbaq lahu isti'malun fi ghairil alamiyah. Dan bermula dhabit murtajal itu, bahwa sungguhnya murtajal itu alladzi lam yasbaq, yang belum terdahulu baginya alladzi oleh pemakaian fi ghairil alamiyah pada bukan alamiyah. Jadi alam murtajal satu kalimat yang sebelum dijadikan isim alam belum pernah digunakan kepada makna yang lain. Jadi awal mula timbulnya langsung untuk nama. Nama sesuatu, bisa orang bisa bukan, disebut alam murtajal. Fal awwalu ka Muhammadin, maka bermula yang pertama itu seperti Muhammad. Lafaz Muhammad itu yang pertama yaitu alam mangkul. Wasani ka Su'ad, bermula yang kedua itu seperti Su'ad. Kita sebenarnya juga nggak tahu alam murtajal yang mana. Ini orang Arab menyatakan Su'ad itu belum pernah digunakan untuk apapun, kemudian langsung digunakan untuk nama perempuan. Su'ad ini nama perempuan. Kemudian wa qauluhu min ismi maf'ulil mudha'afil aini. Jadi Muhammad itu isim mangkul yang diambil, dinakalkan min ismi maf'ulin, dari isim maf'ul yang diganda-gandakan in. Isim maf'ul yang diganda-gandakan in. Ai fi'lil mukarraril aini, dari fi'il yang diulang-ulangkan in. Fi'lil mukarraril aini. Jadi aini ini idhafah mukarrari kepada aini. Enggak apa-apa idhafah isim maf'ul kepada ma'mulnya. Boleh. Atau kita baca fi'lil mukarraril ainu boleh, mukarraril aini juga boleh.
Nah, karena dalam matan beliau membaca min ismi maf'ulil mudha'afil aini, bukan mudha'afil ainu. Berarti idhafah isim maf'ul kepada ma'mulnya. Jadi yang jadi masalah di sini Muhammad itu diambil dari isim maf'ul yang berganda-gandakan in. Fi'il yang bergandakan in. Wa huwa hammada bitasydid. Wa huwa dianya fi'il yang berulang-ulang in itu hammada. Bagaimana cara membaca hammada bitasydid? Tasydid. Kenapa beliau menambahkan bitasydid? Karena ini kan kitab gundul, enggak ada harokatnya. Nanti khawatir kita baca hamada. Makanya beliau menyatakan bitasydid, ya hammada yuhammidu tahmid Muhammad. Fa innahu ala wadhni fa'ala bitasydid aidan. Maka sesungguhnya hammada itu sabit di atas wadan fa'ala dengan tasydid pula. Jadi fa'ala. Fal mimu ainul kalimah. Maka bermula mim itu ain kalimat hammada, hama in kalimat. Wahia muqarraratun dan dianya mim itu berulang-ulang, ada 2 mim. Hammada. Wa ismu maf'ul minhu Muhammadun dan bermula isim maf'ul darinya hammada itu Muhammad. Wa maknahu man kasura hamdun nasilahu dan bermula maknanya Muhammad itu siman yang banyaklah oleh pujian manusia baginya man. Kenapa banyak pujian manusia baginya? Likasrati khisalihil hamidah, karena banyak perkara-perkara atau karena banyak sifat-sifatnya yang terpuji. Jadi arti Muhammad orang yang banyak dipuji. Muhammad yang terpuji. Yang banyak dipuji orang. Kenapa banyak dipuji? Karena banyak sifatnya yang terpuji, makanya dipuji. Perilakunya baik, akhirnya dipuji. Muhammad. Falidzalika summiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Muhammad artinya man kasura hamdun nasilah. Orang yang banyak dipuji orang. Karena itu dinamakan dengannya Muhammad akan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nabi kita diberi nama dengan Muhammad. Siapa yang memberikan nabi kita nama Muhammad? Ini ada penjelasan. Waqad qila li jaddihi Abdul Muttalibi. Waqad sammahu fi sabi'i wiladatihi li mauti abihi qablaha. Dan sungguh telah dikatakan orang bagi kakeknya Nabi. Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muttalib. Waqad sammahu dan sungguh telah menamakan dianya Abdul Muttalib akannya Nabi. Fi sabi'i pada hari yang ketujuh dari kelahirannya Nabi. Kenapa kakeknya yang memberikan nama? Li mauti abihi. Karena meninggal bapaknya Nabi qablaha sebelumnya wiladah. Sebelum Nabi lahir, bapak Nabi sudah meninggal. Karena itu yang memberikan nama kepada Nabi kita dengan Muhammad yaitu Abdul Muttalib. Orang bertanya kepada Abdul Muttalib, apa isi pertanyaannya? Lima sammaita benaka Muhammadan walaisa min asma'i abaika wala qaumik. Lima sammaita. Jadi huruf istifham, mim istifham, kalau dimasuki huruf jar alifnya hilang, bukan 5 ke atas, bukan 5 ke atas, tapi alifnya hilang. Amma yatasaalun, 5 sammaita. Mengapa engkau menamakan akan anakmu akan Muhammad? Walaisa, padahal tidak ada ianya Muhammad itu dari nama-nama bapak-bapakmu dan tidak pula dari kaummu. Artinya biasanya orang memberi nama anaknya diambil nama dari satu kakeknya, buyutnya. Untuk mengenangnya diberikan nama cucunya atau anaknya dengan nama pendahulunya. Jadi di sini, kenapa engkau menamakan anakmu Muhammad? Padahal Muhammad itu bukan nama salah satu bapak-bapak. Alhamdulillah. Bukan pula dari kaummu. Artinya dari sini kita pahami bahwa sebelum nama Nabi Muhammad belum ada seorang pun yang diberikan dengan nama Muhammad. Tapi dalam kitab Kawakib dijelaskan ada 15 orang kalau nggak salah yang bernama dengan Muhammad. Apa jawab Abdul Muttalib? Faqala, maka berkata ianya kakek Nabi Abdul Muttalib, rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardi. Aku berharap akan bahwa dipuji akan dianya anak itu di langit dan di bumi. Aku kepengen supaya anakku ini atau cucuku ini dipuji di langit dan di bumi. Makanya aku beri nama dengan Muhammad. Waqad haqqaqallahu raja'ahu kama sabaqa fi ilmih. Dan sungguh telah menyatakan oleh Allah akan harapannya kakek atau harapannya Abdul Muttalib sebagaimana yang terdahulu ya dalam ilmunya Allah. Jadi harapan Abdul Muttalib itu diwujudkan oleh Allah ya sesuai dengan ilmu Allah. Allah wujudkan bahwa pada akhirnya Nabi itu sosok yang memiliki banyak sifat terpuji, dipuji di langit dan di bumi. Satu ardi.
Ini dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya Ibnu Asakir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qauluhu wan nabiyyu badalun minhu. Bermula ucapannya musannif wan nabiyyu badalun minhu, bermula nabi itu badal darinya Muhammad. Muhammadin nabi. Muhammad, siapa Muhammad? Nabi. Jadi nabi badal. Au atfu bayanen, atau dianya nabi itu ataf bayan. Jadi ataf bayan berarti ataf tanpa huruf ataf. Sebenarnya kata para ulama dalam pembahasan nahwu itu enggak ada yang namanya ataf bayan. Karena ataf bayan itu pada akhirnya sama seperti badal syai' min syai'. Ya. Pada hakikatnya ataf bayan itu ya badal syai' min syai'. Nabi, siapa nabi? Muhammad, siapa Muhammad? Ya nabi. Ja'a abuka, ja'a Zaidun abuka, datanglah Sidit. Siapa Sidit? Bapakmu. Jadi ataf bayan itu ya badal juga. Badal syai' min syai' atau badal kul min kul atau badal mutabik namanya. Kanal aula ayyaj'alahu na'tan. Ya. Bermula ucapan musannif wan nabiyyu badalun minhu, nabi itu badal dari Muhammad atau ataf bayan. Itu adalah yang lebih aula ayyaj'alahu, menjadikan ianya musannif akannya nabi akan naat. Jadi menurut Syekh Bajuri lebih baik nabi itu dinaat aja, Muhammad yang nabi. Ya. Kenapa dijadikan naat? Naat kan harus mustaq. Nabi ini kelihatannya jamet. Oh tidak, kata beliau. Listikakihi minan naba' awin nabuah kama taqaddam. Karena dimustaqkannya nabi dari naba atau nabuah kama taqaddam sebagaimana yang terdahulu ya. Karena an-nabi ini mustaq dari an-naba, berita besar, atau an-nabuah, yaitu dari ketinggian, sebagaimana sudah di pembahasan sebelumnya. Muhammad yang tinggi, ya. Muhammadin Nabi, atau Muhammad yang diagungkan ya. Jadi naba, berita besar. Fabihadza ta'lamu ma fi qaulil Barmawi ay la na'tun li adam istiqaqi. Maka dengan ini pembahasan, artinya kata beliau di sini yang lebih baik itu dijadikan na'at. Dengan ini penjelasan engkau tahu akan ma yang ada pada ucapan Barmawi, di mana Syekh Barmawi menyatakan la na'tun, dianya nabi itu bukan na'at. Li adam istiqaqihi, karena bukan mustaqnya nabi. Ya, yang sebenarnya nabi ini memang mustaq. Kalau menurut Syekh Barmawi katanya bukan mustaq. Berarti ucapan Syekh Barmawi itu ada kesalahan sedikit. Qauluhu wa ala alihi. Tadi wassalatu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi. Qauluhu, ucapannya musannif wa ala alihi, asyara syarih bi ziyadati ala. Qauluhu, bermula ucapannya syarih wa ala alihi itu asyara syarihu bi ziyadati ala, mengisyarah oleh syarih dengan menambah ala, ila annahu ma'tufun ala sayyidina, kepada bahwa sungguhnya ala alihi itu diatafkan kepada sayyidina. Jadi wassalatu ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi wa ala ali. Kalau kita ulang amelnya wassalatu ala alihi. Ya. Jadi diataf di atas sayyidina. Walaisa ma'tufan ala Muhammadin. Tidak ada ianya wa ala ali, itu diatafkan kepada Muhammad. Bukan diataf kepada Muhammad. Karena kalau diataf kepada Muhammad ada sayyidina juga. Wassalatu ala sayyidina Ali Muhammad. Selawat Allah kepada pimpinan kita, keluarga Nabi. Padahal keluarga Nabi bukan pimpinan. Yang menjadi pimpinan terhadap semua makhluk yaitu Nabi Muhammad. Makanya kata beliau walaisa ma'tufan ala Muhammad. Jadi wa ala ali tidak diatafkan kepada Muhammad, tapi diatafkan kepada ala sayyidina. Wa illa, jika tidak maksudnya jika diatafkan kepada Muhammad, karena badalan min sayyidina, niscaya ada ianya ali itu badal dari sayyidina, wa huwa la yasihu, dianya badal dari sayyidina itu tidak sah. Jadi kalau kita lihat teksnya di sini. Nah, jadi wassalatu wassalamu udah lewat jauh ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina
Muhammadin nabiyyi ya wa ala ali. Jadi nggak boleh diatah kepada Muhammad. Kalau diatah kepada Muhammad berarti ulang amelnya wassalatu ala sayyidina Ali. Padahal sudah sepakat sebelumnya bahwa sayyidina dhamirna itu kembali kepada semua makhluk. Artinya Nabi kita menjadi pimpinan bagi semua makhluk. Makanya dengan ala itu menunjukkan kepada ala Ali atah kepada sayyidina, bukan kepada Muhammad. Nah. Itu yang pertama. Wa asyara aydan, dan mengisyarah ianya syarih pula ila raddi ala syi'atid da'imin, kepada penolakan bantahan kepada Syiah yang mengaku oleh mereka Syiah. Jadi beliau menyatakan wa ala ali wa ala ali, itu juga sekalian membantah kepada Syiah, di mana Syiah mengaku apa pengakuan Syiah? Warada hadisun makdubun anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa la tufassilu baini wa baina ali bi ala. Telah waridlah oleh satu hadis yang palsu. Waridlah oleh satu hadis yang dipalsukan darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dianya hadis la tufassilu, janganlah engkau memisahkan antara aku dan antara keluargaku dengan ala. Jadi memang Syiah kalau berselawat dia enggak pakai ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Enggak ala, enggak ada wa ala ali Muhammad. Enggak pakai huruf jar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi itu untuk membantah bahwa tidak benar hadis itu. Boleh kita pisahkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Wa wajhur raddi ma warada fi sahihaini. Bermula cara membantah itu mah yang warid ia dalam sahihaini Bukhari Muslim. Anna sahabata qalu lahu, bahwa sungguh para sahabat itu mereka berkata baginya Nabi. Apa kata para sahabat? Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana cara kami berselawat kepadamu ya Rasulullah, idza shallaina, bila kami berselawat kepadamu fi shalatina, dalam salat kami. Faqala lahum, berkata ianya Nabi bagi mereka, qulu, katakan olehmu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ada alanya. Nah, ini hadis dalam kitab Sahih Bukhari. 5. Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga ada an Sayyidina Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu an. Kemudian, kama zakarahul Jalalul Mahalli fi Syarhil Minhaj, sebagaimana menyebutkan juga akannya oleh Jalalul Mahalli dalam kitab Syarah Minhaj. Kitab Mahalli, Syarah Minhaj. Wa alihit tahirin, kita lanjutkan. Apa tadi? Wa ala alihit tahirin, dan selawat kepada keluarganya Nabi yang suci. Keluarganya Nabi yang suci. Siapa keluarga Nabi? Hum kama qala Syafi'i aqaribuhul mu'minun min Bani Hashim wa Banil Muttalib. Bermula mereka keluarga Nabi sebagaimana qala Syafi'i, sebagaimana telah berkatalah oleh Imam Syafi'i. Maksudnya kaqauli Syafi'i, seperti pendapat Imam Syafi'i itu aqaribu khabarhum. Bermula mereka keluarga Nabi itu aqaribuhul mu'minun, kerabat-kerabatnya Nabi yang beriman, min Bani Hashim, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu maksud dengan keluarga menurut Imam Syafi'i. Menurut orang ulama lain beda lagi. Ada yang maksud dengan keluarga Nabi yaitu ahlul kasa, orang yang dimasukkan oleh Nabi dalam kain ketika turun firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Kemudian wala yudafu al illa ila ma fihi syarafun. Tidak dimudahkan akan kalimat al, melainkan kepada ma yang sabit padanya ma itu kemuliaan. Jadi alu Imran menunjukkan kepada kemuliaan. Alun Nabi, keluarga Nabi. Walaupun ada penggunaan juga dalam Quran alu Fir'aun, ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Karena itu ada kemuliaan secara zahir. Secara zahir Fir'aun mulia karena keturunan raja. Walaupun pada hakikatnya tidak. Artinya al ini digunakan untuk menunjukkan kemuliaan. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan orang alul iskaf, keluarga tukang semir sepatu, itu enggak ada penggunaannya. Wa asluhu awalu, bermula asalnya alu. Ini alu kan kelihatannya ada dua hamzah yang sudah dibalik menjadi alif. Jadi mat, al. Bermula asalnya al itu awalu. Kajamal, seperti jamal, awal. Bidalili tasghirihi ala uwail, dengan dalil tasghirnya alu kepada uwail.
Jadi untuk mengetahui asal dari satu kalimat bisa dengan melihat tasghirnya. Karena satu isim ketika ditasghir itu dikembalikan kepada lafadznya yang asli. Kalau tasghir dari al uwail berarti menunjukkan asal dari al itu awal karena ada waw. Seperti yadun misalkan, ketika ditasghir kan yudai. Yudai. Ya, jadi berarti ada huruf yang hilang di yadun yang dibuang. Ya. Yadiun, asalnya yadiun. Atau damon, dumau. Jadi asalnya ada waw di ujung damwun. Nah, ada yang bilang asal dari al yaitu awal, seperti Jamal, Fatah dengan dalil tasghirnya al kepada uwail. Waqila dikatakan orang nih khilaf di lughat, asluhu ahlun, bermula asalnya al itu ahlu, bidalili tasghirihi dengan dalil tasghirnya al ala uhail, uhaila. Tasghir dari al berarti menunjukkan bahwa asalnya mat di sini yaitu ha, uhail. Ya. Warudda bi annahu yahtamilu annahu tasghiru ahalun. Dan ditolak orang. Ini kil ini. Kil. Warudda dan ditolak akan dianya kil bi annahu dengan bahwa sungguhnya uhail itu mungkinlah yahtamilu annahu mungkinlah oleh bahwa sungguhnya uhail itu tasghir dari ahala. Jadi bisa saja uhail ini tasghir dari ahlun bukan tasghir dari al. Ya, jadi wa in ujiba anhu sekalipun dijawabkan orang darinya bantahan walaupun masih bisa jawabannya, banyak jawabannya. Bi anna tahsinad dhan dengan bahwa sungguh memperbaik sangka bin nakalati ini sempail dengan orang-orang yang menakal, ahli-ahli lughat dengan bahwa sungguh baiknya prasangka dengan orang-orang yang menakal, ia defu'u zalik. Itu menolak ia akan demikian bantahan bahwa uhail ini tasghir dari ahlun, tapi lebih kepada tasghir al. Li'annahum lam yaqulu zalika illa 'inda ilmihim bi annahu tasghir al. Karena mereka para nakalah ini tidak mengatakan oleh mereka akan demikian bahwa uhail ini tasghir dari al. Karena mereka tidak mengatakan oleh mereka akan demikian kecuali di ketika yakin mereka. Illa inda ilmihim, ketika pengetahuan mereka bahwa sungguhnya uhail itu memang tasghir dari al. Biqara'ina dallathum ala dzalik, dengan karinah-karinah, dengan tanda-tanda yang menunjukkannya tanda kepada mereka di atas demikian. Artinya terjadi khilaf. Jadi pendapat yang kuat menyatakan bahwa al ini asalnya awal. Atau boleh juga dari uhail, boleh juga. Nah, asalnya al berarti ahal. Qauluhu at-tahirin. Ucapan syarih di luar at-tahirin wa ala alihi at-tahirin kepada keluarganya Nabi yang suci. Apa maksud tahirin? Ail khalisina minan naqaisil hissiyati wal ma'nawiyah. Artinya yang bersih mereka dari kekurangan yang hissi, kekurangan yang bisa dilihat. Wal ma'nawi atau kekurangan maknawi. Jadi keluarga Nabi itu bersih, kekurangan hissi nyata enggak ada, kekurangan batin juga enggak ada. Artinya mereka memiliki sifat-sifat terpuji. Wal muradu bit tahirin ma yashmilut tahirat. Bermula yang dimaksud dengan tahirin kan mudzakkar nih. Itu ma yang melengkapi ia akan tahirat. Jadi dalam kata at-tahirin masuk juga at-tahirat. Jadi keluarga Nabi itu orang-orang yang suci, laki-lakinya suci, wanitanya suci. Tahirat seperti Sayyidatina Fatimah misalkan. Nah, itu suci. Bahkan Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemimpin wanita seluruh alam. Fafihi taglib, maka sabit dalamnya ucapan tahir itu ada taglib. Jadi maksudnya laki-laki dan perempuan, tapi digunakan lafaz laki-laki doang. Qauluhu hum ay alu sallallahu alaihi wasallam. Bermula ucapan syarih hum. Hum ini dhamirnya kembali bermula mereka keluarganya Nabi. Wa qauluhu aqaribuhu, keluarga Nabi yaitu kerabat-kerabatnya Nabi. Ucapannya syarih aqaribuhu ilah artinya fi maqamiz zakah, dalam makam zakat. Dalam bab zakat yang dimaksud dengan keluarganya Nabi yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Nah, itu yang beriman. Itu dalam bab zakat. Kalau dalam bab lain beda lagi arti al-Nabi. Jadi menurut Imam Syafi'i tadi arti keluarga Nabi yaitu kerabat Nabi yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu maksudnya dalam pembahasan zakat. Nah. Wakilah di mana ini? Nah. Wa alihut tahirin, dan kepada keluarganya Nabi yang suci, mereka keluarganya Nabi itu sebagaimana berkata oleh Imam Syafi'i, aqaribuhu, kerabatnya Nabi yang beriman daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian kita lanjutkan dulu ke sini. Waqilah, dikatakan orang, waqtarahun Nawawi, dan telah memilih akan yakil oleh Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi arti kerabat ini innahum kullu muslimin. Sesungguhnya mereka keluarga Nabi itu kullu muslimin. Setiap muslim itu dimasukkan dalam keluarga Nabi. Ini menurut Imam Nawawi. Tapi tentunya ini dalam makam doa. Nah, tidak di semua tempat kita artikan keluarga Nabi setiap muslim. Tidak tentunya. Nah, karena dalam bahasan lugat juga, jadi alu syakhsin, keluarga seseorang ya kerabatnya, bukan semua orang. Nah. Wala'alla qawlahu at-tahirina muntaza'un, dan barangkali saja ucapannya syarih at-tahirin itu muntaza'un, itu yang diambil dari mana? Diambil min qaulihi ta'ala, diambil dari firman-Nya Allah Ta'ala, wa yutahhirakum tathira. Ya, wa yutahhirakum ini ayat, wa yutahhirakum, menyucikan ya Allah akan kalian keluarga Nabi tathira, akan benar-benar suci. Jadi diambil dari sini, makanya beliau syarih di luar menyatakan wa alihit tahirin, dan keluarganya Nabi yang suci. Kita lihat dulu nih. Mana tadi? Nah, qauluhu aqaribuhu, kerabatnya Nabi ai fi makamil zakat, pada makam zakat, artinya Bani Hashim, Bani Muthalib. Waqila wa qauluhu waqila, dan ucapan syarih waqila waqtarahun Nawawi, memilih akannya oleh Nawawi. Apa yang ucapan yang dipilih oleh Nawawi? Yaitu arti keluarga Nabi kullu muslimin, setiap muslim. Itu maksudnya ai fi maqamid doa, dalam makam doa keluarga Nabi diartikan seluruh muslim. Karena makam doa kan cocoknya umum, li annal munasabat lahu ta'mim, karena bahwa sungguh yang munasabat baginya makam doa itu umum. Kita berharap semua masuk dalam keluarga Nabi kalau dalam doa. Wa amma fi maqamil madhi fa kullu taqiyin. Adapun dalam makam pujian, maka yang dimaksud dengan keluarga Nabi kullu taqiyin, semua orang yang bertakwa. Fatahassala annahum mukhtalifun bi ikhtilafil maqamat. Maka berkesimpulanlah oleh bahwa sungguhnya keluarga Nabi itu mukhtalifun, berbeda mereka bi ikhtilafil maqamat, dengan berbeda makam. Jadi tergantung kedudukan. Kita sedang berbicara tentang apa? Berbicara tentang zakat, arti keluarga Nabi berbeda. Berbicara tentang umat Nabi, arti keluarga Nabi nanti juga berbeda. Nah, jadi beda ibaratnya, beda artinya. Ini beliau menjelaskan. Waqala ba'dul muhaqqiqin, berkatalah oleh sebahagian para muhakkik, apa kata mereka? Yundaru lil karinah, diperhatikan orang bagi karinah. Kita lihat karinahnya. Fa in dallat ala annal murada bihimul aqarib humila alaihim. Maka jika menunjukkan ianya karinah kepada bahwa sungguh yang dimaksud dengan mereka al itu kerabat, humila alaihim, niscaya ditanggungkan akan dianya al tadi, makna al kepada mereka kerabat. Kaqaulika, seperti ucapanmu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alladzina adhabta anhumur rijsa wa tahhartahum tathira. Misalkan ada ucapan kita, Allahumma ya Allah shalli ala sayyidina, berselawatlah engkau kepada junjungan kami Muhammad, wa ala alihi alladzina, dan kepada keluarganya alladzi, orang-orang adhabta yang telah engkau hilangkan dari mereka, arjisa akan najis, wa tahhartahum, engkau sucikan akan mereka, tathira akan benar-benar suci. Jadi kalau ungkapannya seperti ini, berarti yang dimaksud dengan keluarga alihi di sini yaitu kerabat Nabi. Kerabat Nabi, nggak boleh orang lain. Karena ayat yang turun ketika Allah menurunkan ayat yuridullahu liyutahhirakum tathira, itu maksudnya keluarga Nabi. Jadi nggak boleh umum di sini, khusus kepada kerabat Nabi tadi.
Kalau ungkapannya seperti ini, wa ala alihi alladzina adhabta anhum rijsa wa tahhartahum tathira. Wa in dallat ala annal murada bihimul atqiya humila alaihim. Dan jika menunjukkan ianya karinah kepada bahwa sungguh yang dimaksud dengan mereka al itu atqiya, orang-orang yang bertakwa, humila, ya, ditanggungkan akan dianya al atau makna al alaihim kepada mereka atqiya. Jadi tergantung ibarat. Kaqaulika, seperti ucapanmu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alladzina ikhtartahum, dan kepada keluarganya Nabi, ikhtartahum, yang telah engkau pilih akan mereka, li ta'atik, untuk taat kepadamu. Orang yang engkau pilih untuk taat kepadamu berarti semua orang yang atqiya, bertakwa. Jadi al di sini berarti diartikan atqiya. Wa in dallat ala annal murada bihim kullu muslimin walau asiyan humila alaihim. Dan jika menunjukkan ianya karinah kepada bahwa sungguh yang dimaksud dengan mereka al itu setiap muslim, walau ada ianya muslim itu maksiat, humila alaihim, niscaya ditanggungkan akan dianya makna al kepada mereka muslim. Kaqaulika, seperti ucapanmu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sukkani jannatik. Berselawatlah engkau kepada Nabi kita Muhammad dan kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Sukkani jannatik, yang menempati surgamu. Jadi yang menempati surga tentunya semua muslim. Walaupun maksiat, sesudah disiksa dulu barangkali, kemudian pada akhirnya menuju surga. Karena di sini karinah menunjukkan kepada sukkani jannatik, berarti bisa dimasukkan setiap muslim. Artinya tergantung makamnya. Walhasil annahu la yutlaqul qawlu fi tafsiri al bal yu'awwalu 'alal qarinah. Dan bermula kesimpulan itu bahwa sungguhnya Al-Washi itu tidak diitilakkan akan perkataan dalam menafsirkan al. Artinya al ini enggak ditafsirkan secara khusus. Bal yu'awwalu, tetapi diperhatikan kepada qarinah. Tetapi diperhatikan akan dianya tafsir al kepada qarinah. Tergantung kondisi, konteksnya apa, baru kita artikan al di situ seperti apa. Nah, jadi kalau Syiah sepakat bahwa arti al itu memang ahlul kasa, yaitu Fatimah ad-Dahra, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali bin Abi Thalib, yaitu orang yang diselimuti oleh Nabi ketika turun ayat Innallah yuridu ayyudhiba ankumur rijsa ahlal bait alaihimussalam jami'an. Qauluhu wal mu'minun. Nah, jadi di atas ada syarih menyatakan yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu setiap orang yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi mukminun ini jamak muzakkar, huwa bil makna syamil lil mukminat. Jadi dianya mukminun dengan makna yang melengkapi ia bagi mukminat. Jadi ucapan mukminun di dalamnya ada mukminat juga. Fa fihi taghlibun, terjadi taglib juga. Wal muradu bil banin fi qawlihi min Bani Hashim wa Banil Muthalib ma yashmalul banat. Bermula yang dimaksud dengan kata banin dalam ucapannya syarih min Bani Hashim, dari Bani Hashim. Bani anak laki-laki Hashim dan anak laki-laki Muthalib. Jadi maksud dari banin di sini bani, ma yang melengkapi ia akan banat, anak perempuan juga masuk. Fa fihi taghlibun ayatan. Jadi dalam penggunaan kata Bani Hashim itu ada taghlib pula. Wa amma auladul banat, adapun anak-anak dari anak perempuan. Anak-anak dari anak perempuannya Bani Hashim. Anak Hashim yang laki-laki dan anak Hashim yang perempuan. Anak Muthalib yang laki-laki, anak Muthalib yang perempuan masuk dalam al Nabi. Adapun anaknya, anak laki-laki dari anak perempuan. Cucu dari Hashim yang perempuan itu tidak masuk dalam al Nabi. Wa amma auladul banat, adapun anak-anak dari banat, fala yadkhulun, maka tidak masuklah mereka. Wa in kana lahum ba'du syarafin, sekalipun adalah bagi mereka itu sebahagian kemuliaan, namun mereka tetap mulia. Hatta jawaza ba'dhum lubusahum lil amamatil khudra, sehingga membolehkan oleh sebahagian mereka akan memakai mereka bagi sorban hijau. Barangkali di sini dulu yang pakai sorban hijau itu khusus keluarga Nabi. Tapi keturunan anak laki-laki dari anak perempuan juga boleh dipakaikan sorban hijau. Saya kurang paham ini. Ini jadi berat banget. Wa kharaja biqaulihi Bani Hashim wa Banil Muthalib. Dan keluar dengan ucapan musannif Bani Hashim dan Bani Muthalib. Artinya yang menjadi keluarga Nabi Bani Hashim, Bani Muthalib. Keluar oleh Banu Abdi Syamsi dan Bani Naufal.
Banu Abdi Syamsin dan Banu Naufal tidak masuk dalam keluarga Nabi. Falaisu minal al, tidaklah mereka dari al. Kenapa? Li'annahum kanu yu'zunahu. Karena mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musuh Nabi yang paling berat dari keturunan Banu Abdi Syamsi. Seperti Banu Umayyah, termasuk juga Bani Umayyah. Nah, seperti Abu Sofyan misalkan. Wa amma Banu Hashim wa Banu Muttalib fakanu yang surunahu wa yadzubbuna anhu. Adapun bermula Banu Hashim dan Banu Muttalib adalah mereka membela akannya Nabi, menolong oleh mereka akannya Nabi, wa yadzubunahu, mereka membela darinya Nabi. Ya, walaupun kayak seperti Abu Talib misalkan, ada yang mengatakan beliau tidak beriman, tapi beliau selama di Mekah luar biasa membela Nabi. Hamzah paman Nabi, Ja'far, semuanya yang dari Bani Hashim semuanya pendekar yang membela Nabi. Bahkan dalam perang-perang yang ketika perang Uhud misalkan, orang pada lari, para keluarga Nabi membela Nabi, enggak lari. Sayyidina Ali bin Abi Thalib misalkan. Ya. Walidza qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi bersabda, nahnu wa Banul Muttalib hakadza. Bermula kami dan Banu Muttalib itu seperti ini. Seperti ini, wasyabbaka baina asabihi sallallahu alaihi wasallam. Syabbak memasukkan jari ke dalam jari, menunjukkan kedekatan, kerapatan, keeratan. Dan mensyabbak, mentasbik ya Nabi antara jari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyatakan kami dan Banu Muttalib seperti ini, kemudian Nabi memasukkan jari dalam jari, menunjukkan kekokohan dan kebersamaan. Walhasil anna Abda Manafin khallafa arba'atan. Bermula kesimpulan itu bahwa Abdu Manaf itu meninggalkan 4. Abdu Manaf meninggalkan 4 orang anak. Hashim, yang pertama Hashim. Siapa Hashim? Jaddihi sallallahu alaihi wasallam, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Muttalib, dan Muttalib jaddil Imam Syafi'i, kakeknya Imam Syafi'i. Walidzalika yuqalu lin Nabi, karena itu dikatakan orang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hashimiyyu. Walil Imam Syafi'i, dan bagi Imam Syafi'i dikatakan al-Muttalibiyyu, bahwa ibnu ammihi, maka dianya Muttalib. Maka atau dianya Imam Syafi'i juga boleh, itu anak dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdu Syamsin wa Naufal, dan siapa lagi 4? Abdu Syamsi dan Naufal. Fa'aluhu sallallahu alaihi wasallam, maka bermula alnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Banu Hashim dan Muttalib. Duna Bani Abdi Syamsin wa Naufal, tidak masuk Bani Abdi Syamsi dan Naufal. Allahu Akbar. Nah, ini titiknya di mana ini? Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.